Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia dulu ya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menanggapi soal rencana Liga 1 pakai 8 pemain asing. Menurut Sintayong, dirinya nggak masalah regulasi ini diterapkan, sebab regulasi ini memang udah diterapkan hampir di seluruh kompetisi AFC. Dan mau nggak mau, jika Indonesia mau bersaing ya harus ngikutin aturan seperti itu. Cuma Sintayong tetap mengharapkan PSSI dan LIB ini nggak lupa mengembangkan potensi lokal agar nantinya nggak kehabisan talenta lokal. Harapan Sintayong dengan adanya regulasi ini bisa membuat para pemain lokal kita ini mampu belajar dari pemain asing dan ada keinginan untuk bersaing, bukan malah menjadi beban. Nah, berikut pernyataan Sintayong yang kami kutip dari harian Bola Nusantara. Untuk regulasi pemain asing jadi 8 memang sedang tren dari AFC. Memang seperti itu dan Asia pun seperti itu. Jadi mau tak mau kita harus terima dan mengikuti. Tetapi yang terpenting tetap pada pembinaan usia dini. Itu yang penting dan harus diperkuat agar pemain lokal tidak kalah bersaing dengan pemain asing dan juga pemain lainnya, ujar Sintayong. Jadi gini, maksudnya Sintayong itu dengan banyaknya pemain asing diharapkan talenta lokal kita ini tuh bisa menyerap ilmu dari pemain asing agar nggak leha-leha gitu loh. Ada keinginan buat bersaing, sebab intinya pelatih manapun pasti akan pakai pemain itu kalau kualitasnya memang bagus. Kita ambil contoh di Timnas aja deh, lini belakang Timnas kita kan jadi lebih kuat nih. Contoh Ridho dan Ferrari sekarang jadi lebih bagus tuh karena sering berduet dengan para pemain diaspora seperti Jordi, Elkan, Jai Ijes dan lain-lain. Inilah yang diharapkan Sintayong, pemain lokal itu nggak usah mutungan alias marahan kalau ditegur oleh pemain diaspora, tapi anggaplah sebagai ilmu. Buktinya Ridho dan Ferrari malah tambah kuat tuh sekarang. Tapi kan faktanya pola pikir bangsa ini tuh beda. Masih banyak orang-orang yang pikirannya itu kolot alias kuno, nyerah duluan alias pesimis. Percuma latihan banting tulang, toh tetap pelatih pakainya pemain asing kok. Inilah yang harus dihilangkan dari otak para pemain bangsa ini. Kita itu butuh pemain yang mau bersaing, jangan pemain yang sering mengucapkan kata-kata ya udahlah. Tapi kita ini butuh pemain yang selalu ucapkan, saya harus bisa. Contohnya Malik Rizaldi, pemain murni lokal di tengah gempuran pemain asing. Tapi tetap masih bagus dan masuk ke skuad Timnas. Sebab Malik ini mau belajar, gua harus bisa kayak dia gitu loh. Makanya kami ini sangat setuju saat pertama Sintayong melatih Timnas Indonesia itu yang dibenahi dulu adalah mental. Sebab mental kita ini udah terlalu karatan untuk gampang nyerah. Makanya segala sesuatu itu jangan selalu dianggap negatif duluan, tapi ambil sisi positifnya. Jangan mikirin egonya aja. Siapa tahu kan dengan banyaknya pemain asing, prestasi liga jadi naik, ranking liga jadi naik, nilai pasar liga pun jadi naik. Yang otomatis apa? Gaji pemain pun ikutan naik. Emang kalian nggak pengen gitu kayak tim-tim luar yang main di Asia atau dunia gitu? Masa nggak pernah pengen? Masa di situ-situ aja? Masih dari Timnas, Jai Ijes akan jadi satu-satunya pemain Indonesia yang akan merasakan Liga Italia Serie A setelah membawa Venezia promosi ke Serie A. Harga pasaran Ijes pun naik drastis, yang awalnya cuma 24,33 miliar rupiah, kini menjadi 43,45 miliar rupiah. Seandainya saja Jayadi ini nggak keluar dari Venezia atau nggak dibuang oleh Venezia ya, sebab kita tahulah para talenta Indonesia ini selalu dianaktirikan, selalu didiskriminasikan oleh setiap bangsa Eropa, sampai-sampai pemain Indonesia pun nggak mau dipakai atau diusir terus oleh klub-klub Eropa. Ya semoga aja Jai Ijes atau Jayadi ini tetap di Serie A. Nah 1 tahun ke depan nih kalau Jayadi ini konsisten main di Serie A, mungkin harga pasarnya akan melonjak dan mungkin akan jadi satu-satunya pemain Indonesia termahal. Mungkin harga pasarnya akan tembus ke angka 300 miliaran loh.
Inilah salah satu alasan kenapa Sintayong ini melarang pemain timnas Indonesia ini bermain di Liga Indonesia dan inginnya para pemain timnas ini main di luar negeri, agar jika pemain timnas ini berkembang dan direkrut oleh tim besar, maka kehidupan si pemain pun akan damai sentosa dan nama Indonesia akan harum di mancanegara. Itu loh yang dipikirin Sintayong. Sintayong ini orang Korea loh ya, bukan orang Indonesia, tapi sampai ke situ loh mikirnya. Dia ini mikirin gimana caranya supaya Indonesia ini bisa dikenal dunia dan sepak bola Indonesia ini bisa naik dan harga para pemain Indonesia pun ikutan naik. Tapi lucunya orang Indonesianya sendiri justru nggak ingin orang-orang seperti ini ada di timnas. Kan lucu. Orang luar negeri, orang luar lo ya, berjuang demi Indonesia, demi naikin nama Indonesia, demi pemain Indonesia. Orang Indonesianya sendiri justru ingin menghancurkan negaranya. Miris banget ya negara ini. Oke, lanjut ya. Ada yang minta kami bahas video ini. Coba perhatikan baik-baik dulu video ini ya. Time I'm fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. Mungkin banyak dari kalian yang masih bingung, kenapa wasit kok ngasih pelanggaran? Kan itu kiper, wajar dong kiper pegang bola. Masa kiper nggak boleh pegang bola? Kan bola itu belum ditendang. Kan bola itu bukan bola operan. Wah, nggak bener nih wasitnya nih. Pasti gitu kan yang ada di pikiran kalian. Oke, kita akan jelasin ya. Ini tuh sebenarnya pelajaran dasar di sepak bola, khususnya buat para kiper ya. Jadi, dalam dunia sepak bola khususnya untuk para kiper itu ada 5 hal yang nggak boleh dilakukan ya. Nah, kita akan simak sama-sama yang belum paham ya. Semoga ini menambah ilmu. Siapa tahu kan ada yang mau jadi kiper atau anaknya mungkin ingin jadi kiper gitu kan. Yang pertama, kiper itu nggak boleh maju duluan saat tendangan penalti sebelum bola ditendang oleh yang nendang penalti. Kiper nggak boleh maju ngelewatin garis lapangan itu ya, garis penalti itu ya. Boleh gerak asal kakinya tetap nempel di garis gawang. Yang kedua, kiper nggak boleh nangkap bola di luar kotak penalti. Ini udah pada tahu ya, kalau kiper nangkap bola di keluar kotak penalti maka nggak ada ampun, hukumannya kartu merah langsung. Kalau ada wasit yang nggak ngasih kartu merah sama kiper yang nangkap bola di luar kotak penalti atau cuma ngasih kartu kuning aja, berarti fix ini wasit nggak tahu ilmu perwasitan sepak bola. Kenapa demikian? Sebab dalam regulasi FIFA emang itu kan setiap kiper yang menangkap bola di luar kotak penalti itu hukumannya wajib kartu merah. Yang ketiga, kiper itu nggak boleh nangkap bola yang dioper sama temennya atau istilahnya back pass dan lain-lain gitu ya. Kalau ditangkap ya hukumannya kena kartu kuning kalau nangkapnya di dalam kotak penalti ya. Kalau nangkapnya di luar kotak penalti ya kartu merah tuh wasit. Nah, aturan ini tuh sebenarnya baru diterapkan pada tahun 1994 kemarin ya. Sebelumnya sih masih boleh back pass itu ditangkap, tapi ketika tahun 90-an ini tuh aturan dilarang ya. Kiper itu nggak boleh nangkap bola yang dikirim atau ditendang oleh temennya sendiri. Yang keempat, kiper itu nggak boleh lebih dari 6 detik buat pegang bola, baik itu saat tendangan gawang maupun sesudah nangkep bola. Kalau lewat 6 detik ya hukumannya tendangan bebas tidak langsung di kotak penalti dan kiper bisa kena kartu kuning. Tapi kan faktanya di liga kita ini masih banyak loh kiper-kiper yang melakukan tendangan gawang itu lebih dari 6 detik, ngulur-ngulur waktu. Begitu nangkap bola dari temannya juga dipegangnya lama, lebih dari 6 detik. Inilah karena dia nggak tahu aturan sepak bola dan wasitnya pun nggak tahu aturan sepak bola. Kiper itu nggak boleh lebih dari 6 detik loh buat megang bola.
Yang keenam, kiper nggak boleh menangkap bola lagi yang udah dilepaskan oleh kiper itu sendiri. Nah, udah jelas dong salahnya kiper ini di mana? Dia memantulkan bola ke tanah dan ditangkap lagi. Ya jelas hands bola, sebab bola udah dilepas sama tangan dia. Kalau zaman dulu sebelum tahun 98, ini peraturan sih masih boleh-boleh aja. Kiper masih boleh memantul-mantulkan bola ke tanah. Tapi setelah Piala Dunia 98, peraturan ini udah nggak boleh. Bola yang dilepas sama kiper itu namanya bola hidup, meskipun cuma dipantulin ke tanah. Paham ya di sini? Oke lanjut ya, buat yang nggak suka dengan isi konten ini silahkan skip aja, nggak apa-apa ya. Soalnya di edisi kali ini kemungkinan kami nggak terlalu banyak bahas soal klub ataupun transfer ya. Di sini mungkin di edisi kali ini kita akan sedikit bahas sesuatu yang mungkin bisa kita pelajari aja gitu kan. Oke, simak dulu ya video yang satu ini ya. Hingga kata naturalisasi ini menjadi tidak sekedar polemik antara sahabat saya, Towel, Tommy Welly, melawan Erick Thohir. Towel melawan Timnas. Towel melawan seluruh netizen. Karena Towel sangat kritis terhadap pemain naturalisasi ini. Dan kita butuh Towel banyak. Tommy Welly, biarkan saya membela saudara saya ini. Karena kita butuh dia untuk menyeimbangkan kritik kita terhadap sepak bola. Jadi kita butuh Tommy Welly untuk menjaga integritas sepak bola kita. Udah tahu siapa dia? Mungkin anak zaman now belum banyak yang tahu ya. Kenapa sih nih orang tuh dukung banget sama Towel? Kan kami udah bilang Towel itu backingannya kuat. Ya seperti ini salah satunya. Dia adalah Hinca Panjaitan. Hinca Panjaitan adalah anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Dia adalah mantan wakil ketua umum PSSI di era Edi Rahmayadi, atau lebih tepatnya di era Lanyala Mataliti, di mana saat itu Towel adalah esko PSSI-nya. Hinca pernah menggantikan Lanyala sebagai ketum PSSI sementara, sebab Lanyala waktu itu di penjara. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua Komdis PSSI di 2016. Gimana? Sekarang kalian udah ngerti kan kenapa kami sering bilang kenapa Towel ini tuh gencar banget nih ngerong-ngerong PSSI? Sebab ya kan kita udah bilang mereka ini adalah barisan orang-orang sakit hati. Towel itu disingkirkan di PSSI. Fahri Husaini disingkirkan jadi pelatih loh di PSSI. Akmal Marhali nggak pernah masuk ke esko PSSI, padahal ngebet banget pengen jadi esko. Dan yang lain-lain pun sama. Makanya sering kami bilang sampai kapanpun Towel ini nggak akan pernah musnah sebelum dia ini mati. Karena orang-orang 2015 itu masih ada di dalam PSSI sekarang. Seperti Ahmad Riyad, Yunus Nusi, Peter Tanuri, Juni Rahman. Jadi ya wajar makin kesini makin keluar semua tuh orang-orang yang di belakang Towel. Kemarin ada Putra Nababan, sekarang ada Hinca Panjaitan. Ya gara-garanya apa? Gara-gara cuma Sintayong ini diperpanjang kontrak sama Erick Thohir. Nah saya mau nanya nih, mana tuh orang yang kemarin bilang kami sok tahu lu soal PSSI? Ayo mana orangnya? Dari Persib Bandung, mungkin kalian udah banyak yang tahu kali ya kalau Robert Rene Albert ini kembali ke Persib, tapi bukan sebagai pelatih, melainkan sebagai direktur teknik Persib. Sebenarnya sih kami udah lama tahu hal ini, cuma kalian aja yang nggak teliti. Kan kami sering bilang hingga saat ini Rene Albert itu masih digaji sama Persib. Masih inget dong kalau kami sering ngomong gitu. Sekarang logikanya gini deh. Mana ada orang mau ngegaji orang lain tanpa kerja, kan gitu. Nah yang jadi pertanyaan mungkin di otak kalian kan, kenapa baru sekarang diumumkan ya jika Rene Albert jadi direktur teknik Persib? Ya kami nggak tahu kalau soal itu, mungkin nunggu adem dulu kali ya. Nah karena Persib udah juara ya mungkin Boboto pun nggak banyak protes kali ya. Nah yang jadi pertanyaan di benak kalian mungkin sekarang ya, apakah dengan jadi direktur tekniknya Persib, Robert Rene Albert ini akan mempengaruhi cara main Persib? Seharusnya sih enggak ya, sebab tugas direktur teknik itu bukan ngurusin strategi permainan. Direktur teknik ini cuma ngurusin program-program Persib, seperti uji coba Persib mau lawan siapa,
pembinaan usia muda Persib, terus juga memantau talenta atau pemain yang akan direkrut Persib, dan macam-macam rencana-rencana Persib ke depannya. Nggak ada urusan sama yang namanya gaya melatih. Tapi satu hal yang mungkin akan terjadi ya jika Rene Albert ini tetap di Persib. Nama-nama seperti Mark Klok, Nick Kuipers, dan Ezra Walian kemungkinan akan stay di Persib. Jadi ya untuk yang satu ini kami no comment ya. Kita lihat nanti aja apakah Rene Albert ini akan ikut campur urusan strategi Boyan Hodak atau tidak, dan apakah Boyan Hodak akan bertahan di Persib, sebab saat ini Hodak ini masih pulang kampung ke Kroasia. Cuma di sini kami agak kesel nih sama ucapan Hen Herdiana. Coba deh simak video ini. Sebenarnya namun Hen pribadi nyabai sebagai pemain mungkin mewakili semua pemain Indonesia keberatan lah. Kenapa? Keberatan namanya regulasinya asing main genep cadangan 2 lokalnya sabaraha beh. Ya mungkin ya geus lah sarua jeung nu taun aina-aina we gitu maksudnya saimbang lah teguh ditambahan di ku 2 asing gitu kan. Naon itu kan orang liga-liga Indonesia maksudnya saya pemain Indonesia gitu kan. Sama iya liga Indonesia nya saya kualitas pemain Indonesia gitu. Jika tak percaya wae ka urang. Hen secara tegas nggak setuju dengan regulasi 8 pemain asing karena dianggapnya akan membunuh talenta lokal. Padahal ini mindset atau pikiran yang salah. Kalau pola pikir seperti ini, maka wajar banyak pemain lokal kita yang nggak berkembang sebab udah down duluan. Kalau dia bilang Liga Indonesia ini kan Liga Indonesia nih, ya udah orang Indonesia aja yang main. Lah kapan majunya? Masa mau di situ-situ terus? Nggak mau emang main di Asia atau dunia? Sekarang kalau dibalik, apa bisa Persib atau tim lokal kita ya pakai pemain lokal kita terus bersaing di kancah dunia? Itu aja pertanyaan, bisa apa enggak? Kita ambil contoh kecil gini deh, contoh Persib aja deh. Persib kan cuma punya striker David Da Silva nih. Kalau DDS absen, apa Persib punya penyerang lokal yang tajam? Apakah Persib bisa nyetak gol? Nah, kalau seandainya pemain asing cuma 6, misalnya Ciro dan DDS ini absen, mau pakai siapa Persib? Nah kan, gitu kan? Apa Persib pernah menang kalau DDS dan Ciro nggak main? Kan nggak pernah. Kalau pakai 8 pemain kan ada cadangannya 2. Inilah yang harus kita pikirin dulu. Kalau nanti ada yang bilang, kan striker lokal banyak. Siapa striker lokal? Ayo coba sebutin siapa striker lokal yang bagus. Kita ini nggak bisa memungkirin lah, dalam satu tim itu satu pemain asing hilang pasti akan jomplang. Ini juga terbukti banget di semua tim seperti itu. Contohnya aja kemarin ya, ini benar-benar terasa ya. Levi Madinda hilang di Persib. Persib compang-camping loh ya sebelum Beltrame ini tune in. Gimana permainan Persib? Hancur kan? Apakah Hen nggak nyampe ke situ pikirannya? Ya wajar, sebab ketika Levi Madinda hilang dari Persib, Hen nggak lagi di Persib. Jadi Hen nggak bisa tahu bagaimana sulitnya Persib ketika hilangnya Levi Madinda. Pemain asing itu yang diambil pengalamannya, skillnya, dan mentalnya. Sebab pemain asing itu mereka murni kesini itu buat kerja. Kalau mereka kerjanya jelek, mereka nggak dapat klub. Makanya mereka kerjanya maksimal lah. Kalau pemain lokal kita ya udahlah ya, nggak jadi pemain bola juga kan bisa usaha lain, buka warung lah, inilah itulah. Makanya pemain lokal mah nggak pernah ngotot. Makanya kami sering bilang segala sesuatu itu jangan dipandang dari satu sisi, tapi harus dilihat dari 2 sisi. Kami di sini nggak nyalain Hen lu ya, sebab ya itu pendapat masing-masing. Tapi kalau pendapat kami Liga ini mau maju, ya kita harus maju juga. Ya mau nggak mau ikutin regulasi yang udah dipakai di dunia. Contoh gini deh, nanti Persib nih main di AFC cuma pakai 6 pemain asing misalnya, terus kalah karena lawannya pakai banyak pemain asing. Pasti alasannya gini, wajar kita kalah lah, mereka pakai banyak pemain asing, kita cuma 6. Kan gitu. Ya inilah tipikal orang Indonesia, mencari alasan mulu. Makanya nggak pernah maju. Jangan pesimis dulu ya, apa-apa itu juga harus berjuang dulu dan tunjukkan yang terbaik aja.